السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang hari ini berulang tahun, gandrung Nabi beserta para suhu-suhunya, kepala suku Gus Zaman, hadir Gus Imron, Gus Duha, sinten boleh Gus Rabu, Gus Cokro, Gus Hakim, Gus Buddha, dan jajaran Suriah dan Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Mungkin juga hadir pimpinan daerah Muhammadiyah. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Kalau orang NU, Kiai NU punya anak dipanggil Gus. Kalau Ustadz Muhammadiyah punya anak dipanggil guys. Para pejabat yang berkenan hadir, Ibu Bupati, sehat Bu, kok tambah gemuk. Jajaran Forkompinda, Pak Kapolres, selamat malam dan ada Pak Dandim, ada Wakil Bupati, ada Pak Kajari, yang Pak Jaksa Agung baru saja ulang tahun kemarin, ada Ketua Pengadilan Agama, dan seluruh pejabat yang kayaknya juga nggak nyumbang banyak-banyak sih, yang saya hormati. Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, warga masyarakat Gerobokan rahimakumullah, beli salad dapatnya roti, makan gorengan minumnya susu. Happy Milad gandrung Nabi, hei orang Gerobokan, I love you. Perjalanan saya panjang Bu. Saya pulang haji langsung gas. Tanggal 7 saya pulang haji langsung ke Madiun menghadiri pernikahannya anak saya Denny Caknan sama Bella Bonita. Maka kadang-kadang saya heran sama komentar netizen. Ini saya bingung Gus, mau mengucapkan happy wedding apa bela sungkawa. Jadi pelajaran sederhana sebenarnya dari pernikahan Denny Caknan sama Bella. Kamu yang setiap hari chatting WA akan kalah dengan dia yang mengajak kamu datang ke kantor KUA. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda, karena kebetulan penggemarnya Gus Zaman ini anak-anak muda. Pelajaran pertama adalah wamal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kesuksesan kecuali setelah bersusah payah. Jadi mohon izin bangun Bu, saya minta duduk di atas, boyok saya sakit Bu. 10 hari langsung ngegas. Katanya orang pulang haji doanya makbul, maka semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Nah, wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Coba kita lihat bagaimana kesuksesan seorang Nabi Muhammad. Mulai malam hari ini tolong ingat-ingat.
Jangan pernah memanggil nama Nabi tanpa kalimat Nabi atau Sayyidina sebelumnya. Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti manusia. Bedanya apa? Jelas, Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari dosa. Jadi saya itu kurang nyaman, jangankan ngomong Nabi, saya itu kurang nyaman ketika kepala negara disebut dengan jangkar. Siapa presidenmu? Jokowi. Itu bagi saya kurang pantas. Kasus COVID-19, masyarakat dunia minta Indonesia untuk melaksanakan lockdown total. Pak Jokowi yang dianggap rempeng menolak semua permintaan pemimpin dunia. Apa yang beliau lakukan? Beliau menolak lockdown. Yang beliau lakukan apa? Masyarakat di rumah diberi bantuan namanya BLT. Persoalannya digerobokan adalah BLT diperuntukkan untuk orang miskin. Lucunya yang punya mobil ngaku miskin. Dan hari ini kemudian sejarah mencatat, kalau kamu bilang Pak Jokowi nggak pernah ngasih uang kamu, nah mohon maaf, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu keluar dari pandemi COVID-19 tersukses di dunia. Saya kemarin mohon maaf, pengajian orasi kebangsaan di sekolah. Kamu tahu nggak siapa nama wakil presiden Indonesia? Ma'ruf Amin. Gak sopan banget. Beliau itu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa nggak kita sampaikan siapa wakil presidenmu? Kiai atau Abah Ma'ruf Amin. Bisa nggak kita sedikit menghormati pemimpin kita? Contoh kenapa saya bangga hari ini dengan Pak Jokowi. Tahun 2022 saya diminta ceramah di hadapan presiden dan investor dunia di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Di acara itu apabila investor dunia khawatir menanamkan uangnya di Indonesia karena Indonesia terancam dengan resesi global. Saya bilang apa? Tidaklah satu musibah itu terjadi illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kita. Baik buruk, nikmat atau tidak nikmat, suka maupun duka, semuanya sudah ada ketentuan dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Hidup kan cuma dua posisinya. Kalau nggak suka, duka. Suka kita bersyukur, duka kita bersabar. Makanya anaknya Nabi Adam itu kan kawinnya silang, Pak. Yang ganteng istrinya wajahnya jelek, yang cowoknya jelek istrinya cantik. Jadi mohon maaf, sehingga terjadi apa? Yang laki-laki masuk surga karena bersyukur, perempuan masuk surga karena bersabar. Yang laki-laki masuk surga karena bersyukur punya istri cantik, perempuannya masuk surga karena bersabar bujuk merongos. Makanya mas-mas yang wajahnya jelek kamu santai saja. Insya Allah besok istrimu remuk. Kalian tahu nggak kenapa tukang koran itu rata-rata laki-laki? Jawabannya sederhana, karena cewek itu gengsi kalau kasih kabar duluan. Makanya kalau kamu seneng kalau diungkapkan, soal ditolak gampang, cinta ditolak, Gus Samsudin bertindak. Oh, tenang. Tapi kalau ngomong-ngomong itu, kita itu gak pernah bisa menang sama cewek. Cewek gak punya jabatan saja menangan, apalagi bupati. Coba kalau hitung-hitungan Gus, cewek sama cowok, mohon maaf ibu bupati. Hitung-hitungan nih. Film saja kita lihat. Ada film Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Pelet, cewek. Nini Lampir, cewek. Wewe Gombal, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Suster Ngesot, cewek. Sundel Bolong, cewek. Itu artinya apa? Kesimpulannya adalah makhluk yang paling horor dan menakutkan di muka bumi adalah cewek. Coba sebaliknya dilihat. Ipin Upin, cowok. Tom and Jerry, cowok. SpongeBob, cowok. Scooby-Doo, cowok. Popeye, cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang paling menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok.
Itulah alasan kenapa hewan korban itu pasti jantan. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan. Soalnya kalau cewek jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau tangan. Resesi apalagi kayak orang tua jadi orang gerobokan. Berdikari Gus, berdiri di atas kaki sendiri. Daya tahan orang desa itu lebih kuat dibandingkan orang kota. Buktinya apa? Orang desa itu asik. Mangan sego berase dewe, mangan sayur sayure dewe, mangan pitik pitike dewe, mangan endok endoke dewe. Kita nggak perlu takut. Persoalannya adalah selalu saja kita itu terprovokasi dengan ilusi-ilusi buruk tentang masa depan. Bukankah kita kemudian diingatkan memang manusia itu penuh dengan ujian. Kalau kamu bilang, Gus, kenapa hidup kita banyak masalah? Jangankan kita bro, kita hari ini mencintai Nabi dengan sholawat. Nabi saja yang masuk, masalah datang selesai, masalah datang lagi. Masalah selesai, datang masalah lagi. Gak pernah berhenti itu. Mohon maaf, Nabi itu berhenti dari masalah. Itu Nabi, apalagi cuman kita. Gus, kenapa cobaannya kok banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Kayak kemarin Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Cuaks. Kira-kira saya ngomong cuak bu, tadi cakep pantas apa ora ya? Jenengan jawabnya itu ngomong cuak sih, jajal, cuak. Los. Maka adik-adik sekalian, anak-anak muda, kawan-kawan sahabat saya ini kelihatan lah yang banyak datang generasi milenial sama generasi Z. Kalau kalian generasi milenial lah, kalau ibu bupati ya ini kolonial lah, kolonial. Yustuwo maksudnya, Yustuwo. Kita belajar dari semangatnya Nabi ketika beliau diperintahkan untuk hijrah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diperintah oleh Allah, beliau ingat betul apa yang disampaikan oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Adik-adik, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, coba kita lihat ada beberapa kategori yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Bagi kamu yang banyak berdosa, Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah dari sisi mana kita dicintai oleh Allah? Seorang bupati, seorang kapolres, dandim, kajari pengadilan negeri, dari mana sisi mereka dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Maka jadi pemimpin harus adil. Betul? Saya tuh malu kalau dikit-dikit Kejaksaan Agung manggil pejabat atas dugaan korupsi. Maka selalu saya bilang, kalian yang bukan pejabat, nah dengerin, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Sekarang tuh pengen viral enak. Kalau viral zaman generasi saya dulu masih susah. Sekarang TikTok tuh apa viral? Ngomong satu kata viral. Kamu nanya mana viral?
Makanya Ibu Bupati besok kalau dalam kumpul ditanya sama Munkar Nakir, Ibu Bupati man buka, jawaban kamu nanya. Malaikatnya giem mesti giem buk dasi tinggi dilalang gelundung, malaikatnya bengok toh ganjar toh. Ngono yo viral. Nyanyi lagi lho. Gus Jawa nyanyi bengi pirang sholawat, ora viral-viral. Sing nyanyi lagu Gus viral. Begitu sulit. Ngomong cuak viral. Apa viral. Ora baik kakak. Aja nesu-nesu Samsudin. Tapi saya meyakini sesuatu yang datangnya instan pasti hilangnya juga instan. Makanya banyak Pak orang itu kalau viral karena sensasi, ya mohon maaf hilangnya di kantor polisi. Makanya kalau pepatah Arab mengatakan apa? Bul ala zamzam fatutrof. Kencingilah sumur zam-zam maka kamu akan menjadi terkenal. Artinya apa? Orang viral dari jalur sensasi itu sudah diprediksi jauh hari. Makanya kalau anak Purwodadi, anak Gerobokan, mohon maaf, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Viral tuh begini, gandrung Nabi, selawatan, dicintai banyak orang, ini baru keren. Coba satu hadis tentang sholawat ya, sebelum saya sampaikan soal optimisme membangun bangsa Indonesia. Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam melihat ada malaikat yang tangannya ini jarinya itu jutaan. Jarinya ini jumlahnya jutaan. Saya mohon maaf, kalau Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu dawuh apa mantu? Saya mau tanya, ini orang Jawa jangan-jangan nggak tahu bahasa Jawa. Nabi, mohon maaf, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu bahasa yang tepat itu ketika dikatakan kola itu matur apa dawuh? Matur apa dawuh? Matur li. Sak mulya-mulyane Jibril iki kalah mulya karo Nabi Muhammad. Kalau konteks Jibril kepada Nabi Muhammad itu matur. Malaikat Jibril matur membawa dawuhnya Allah. Bahasa Jawa itu kan keren, Gus. Sama-sama kola, subjeknya berbeda, maka akan menghasilkan arti yang berbeda. Qala Allah berfirman. Qala Rasulullah, Kanjeng Nabi bersabda. Qala Kiai, Kanjeng Nabi dawuh. Qala santri matur. Itu jawaban. Sama halnya ketika membagi orang itu, bahasa Indonesia cuma dua, pinter dan bodoh. Bahasa Jawa bisa empat, Pak. Pinter, bodoh, ngerti, weruh. Itu Jawa, Gus. Maka saya pernah dapat kunjungan anak Banser ke pondok saya. Itu bahasanya saya krungu itu pengen guyu. Gus, kula sarencang Banser rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, monggo salajengipun Gus Miftah matur. Sing bener itu saya rawuh apa saya sowan? Kula sowan, panjenengan rawuh. Yang bener itu kula matur napa kula dawuh? Kula matur jenengan paring dawuh. Kuwi Jawa Gus ngoten niku. Makanya coba yuk calon-calon ibu itu niati kalau kamu besok punya suami bosol dengan suamimu. Kita sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Baqarah. Bukankah kemudian manusia itu diuji bisyai'in minal khauf, rasa takut, walju, kelaparan, wanaksi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, wasamarat, kehilangan buah-buah dan tanaman. Tapi ingat, apa kata Allah? Wa basyiri sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini kegembiraan bangsa Indonesia, mohon maaf, adik-adik lihat. Dulu durasi tahun 80-an, Malaysia itu Bu, mendatangkan guru dari Indonesia. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, beda Bu. Yang didatangkan ke Malaysia bukan guru tapi TKI. Orang bilang apa? Orang Indonesia kualitasnya menurun. Dulu guru, sekarang TKI. Saya tidak terima. Bukan orang Indonesia yang kualitasnya menurun, tapi orang Malaysia yang seleranya turun. Dulu senangnya guru, sekarang senangnya
Bupati itu prinsipnya kayak kopi. Minumlah kopi selagi panas. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Subhanallah, sangite ya Allah. Mas, cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Ya. Loh, jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Makanya mbak-mbak belajar dari kopi. Tetap menjadi pahit dan tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu ya Allah. Kebak wedah. Aku nganti batin jenis rai papan karambol. Saya lihat dari sana ibu-ibu kan mau kipas-kipas terus. Saya pikir kipas-kipas itu karena panas Bu Bupati, ternyata enggak. Kenapa dia kipas-kipas? Khawatir bedanya luntur. Alisnya kayak galengan, ya Allah. Gus, selamat dulu Gus, lingi Gus, saya tak ngopi dulu Gus. Alamatnya anak soleh Gus yuk, ayo. Lampu matikan, semuanya fresh hidupkan yuk. Kita buat puro jadi malam ini bersinar. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang bawa handphone, flashnya dinyalakan. Ya, yang temannya Gus minta flashnya diangkat. Yang gak ngangkat kan jadi Samsudin. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Ala Nabi ya Bu ya. Makanya saya itu dikritik sama kiai-kiai yang nggak paham. Bismillah itu penampilannya terlalu mewah, terlalu keren. Loh, beda bro. Gus Zaman yang Purwodadi, laku ngurusi artis dan selebritis. Jadi dewe-dewe. Makanya yo kelas yo, orang kelas makomnya sendiri-sendiri. Gus Zaman, Gus Imron, yang Gus Rokok, Gus Cokro, yang ngurusi orang desa-desa gitulah. Sentuh kayak meletek-meletek, kakinya belang-belang. Gus Miftah yang ngurusi bongso Nikita Mirzani. Gelalah Bu ya, saya itu yang baru-baru janda-janda itu. Kan aku jadi mau. Nikita Mirzani, Selin Evangelista, Aura Kasih. Yang paling nganyar idolanya Gus Zaman, Blue Cinta Luna.
Bu, saya kemarin baru memberikan sikap atas rencana pertemuan komunitas LGBT di Jakarta. Saya teriak paling keras. Kalau seseorang itu LGBT, dia sendiri, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada usaha mengkampanyekan, mensosialisasikan LGBT, maka itu musuh kita bersama. Setuju? Ingat, Allah itu menciptakan makhluknya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Zaman. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Zaman. Tapi tak pikir-pikir, Gus, wong lanang ini seneng karo wong lanang. Laki-laki suka sama laki-laki, itu yang salah ibu-ibu. Gara-gara apa? Suaminya keluar rumah, istrinya bilang, awas kalau mainan cewek. Akhirnya mainan cowok. Kan bang itu lah kalau seneng juga galak to yuyu. Wong bojomu ki mau jarke mati dhewe yo. Ora diomongke. Apa nih? Nambah boleh apa enggak? Boleh. Tapi saya enggak akan nambah. Kan aku setia. Kenapa saya ngomong setia? Jelas di depan kamera. Konangan bojoku modal gua. Enggak lah. Saya itu punya prinsip. Banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Nggak usah mencari, menjadi. Kalau kamu jadi laki-laki soleh, insya Allah besok istrimu solehah. Amin. Kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sayyidina Ali. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Makanya apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan jodohmu. Amin Allahumma amin. Balik optimisme. Coba kita lihat bahasa Nabi ini ini. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab, mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kita jadi anak bangsa Indonesia harus dinamis. Makanya apa? Jadilah trendsetter, tidak hanya follower. Jadilah imam, tidak hanya makmum. Jadilah pribadi yang optimis, bukan pesimis. Dinamis, bukan statis. Pemain, bukan penonton. Saya itu bangga jadi anak Indonesia. Coba Anda lihat 10 tahun kepemimpinan Presiden, Indonesia masuk menjadi salah satu ekonomi terbaik di dunia. Jerman, Gus, niku saat ini resesi. Inggris terancam resesi. Indonesia penengelan. Makanya bupati ini pinter mau. Men rakyat orang protes sing itu adalah ayat tentang bersyukur. Ayat syukur dijajah rakyatnya kan bupati ini. Pinter lagi bupati nanti. Ini mesti ngaji ini zaman ini mestinya. Ya kalau ada kekurangan umrah lah. Bu jalannya masih jelek. Ya itu lah. Faktanya. Saya tahu ya bu rakyat ini kan. Anda itu jangan salah sasaran. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Ada jalan desa. Kalau jalan desa yang tanggung jawab kepala desa. Salah satunya penggunaan dana desa. Makanya dari lurah kira sana neko-neko, wis 6 tahun saya ingin diperpanjang 9 tahun. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Dana desa itu salah satu peruntukannya untuk infrastruktur, termasuk untuk membangun jalan desa. Jadi kalau jalan desa rusak, yang bertanggung jawab kepala desa. Di atasnya ada jalan kabupaten. Yang tanggung jawab siapa? Bupati. Jadi kalau ada jalan kabupaten, jangan demo ke presiden, itu gak nyambung. Kalau jalan provinsi rusak, itu tanggung jawabnya gubernur.
Kalau jalan nasional tanggung jawabnya pusat presiden. Jangan sampai yang rusak jalan nasional yang kamu bully bupati. Itu namanya jaga sembung makan nasi hijau, gak nyambung. Tapi itu tadi lah, yuk bersama-sama bangun Purwodadi, membangun Grobogan dengan menjadi apa pribadi yang dinamis. Orang dinamis itu pasti optimis. Apa bedanya orang yang optimis sama pesimis? Bedanya satu, orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Contoh, hijrahnya Nabi ke Madinah itu dilandasi dengan optimisme yang tinggi. Kalau ngomong kekerabatan, Gus, Nabi Muhammad gak akan meninggalkan Mekah. Bagaimanapun beliau lahir di Mekah, tapi desain Allah itu sangat indah. Gara-gara ada perhelatan hijrah ke Madinah, orang haji itu variatif. Sebelum melaksanakan tawaf, belum melaksanakan umroh, pergi dulu ke Madinah. Coba kalau waktu itu gak ada peristiwa hijrah, Pak, orang haji hanya langsung ke kota Mekah. Padahal kalau saya orang datang ke Makkah Madinah, mohon maaf orang Indonesia, itu mereka lebih nyaman untuk tinggal di Madinah dibandingkan di Mekah. Mekah itu kasar, Pak. Pedagangnya aja nggak asik. Coba kalau masuk Madinah, kalau pegang rambut saya, oh Syahrini matamu, dipegang-pegang, diajak foto, dirangkul-rangkul, akhirnya diskon 5%. Emangnya aku cowok apaan? Kenapa Madinah itu asik? Dilandasi dari optimismenya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau hitung-hitungan, dulu ketika Nabi diperintah, beliau meninggalkan Mekah dengan berat hati. Begitu mau berangkat hijrah dari atas bukit, beliau menatap kota Mekah dengan mengatakan apa? Wallah innaki la ahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu adalah kota yang paling aku cintai, kata Nabi. Menunjukkan nasionalisme Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang Wahabi mengatakan mencintai negara itu tidak ada dalilnya, jelas ini salah. Begitu masuk kota Madinah, beliau sebelum masuk ke kota Madinah mengangkat kedua tangannya dengan penuh optimisme. Beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Bahkan lebih dahsyat dari itu, kata Nabi. Ini menunjukkan nasionalisme Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, berjuang di Arab, beliau hidup di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi mencintai tanah Arab. Pertanyaannya adalah, kenapa kita, The Master, Gandrung Nabi, Grobogan, Purwodadi mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, hidup di Indonesia, besok meninggal dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indo. Saudara Nabi Muhammad, itu alasan kita mencintai Indonesia. Nah, tadi benar Ibu Bupati bilang, ayo kita rukun. Bisa kita beda pilihan, bisa kita beda capres, beda caleg, beda partai. Tapi coba, kalau begini kan indah. Mungkinnya di panggung ini partainya beda-beda. Kita entah rukun karena kepepet atau rukun karena apa, kurang ngerti. NU Muhammadiyah rukun. Maka saya Gus Miftah itu apa? Saya pengen merukunkan NU dan Muhammadiyah itu, Gus. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur.
rakyatnya berkah. Salatullah salamullah bojomu pira? Bojone sekali Gus. Aja kali matamu. Wah, ya. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah jeng kali, Bu. Kuwayamu. Lan kene wani yo mati. Bojone Sofyan insyaallah mau dimadu. Syaratnya Sofyan mau diracuni. Modern. Ada modal. Pekerjaanmu apa, Sofyan? Serabutan Gus. Belum serabutan. Itu berarti kok PNS. Pegawai negeri serabutan. Serapopo yang penting halal. Yora, jangan malu terlihat miskin, tapi malulah pura-pura kaya. Milo kayak Mas Amam, milo Mas Amam ini sumaker sugih maca kiri. Lah kowe kir masuk kiri maca sugih. Apa sob? Pertanyaannya sob? Bagus. Oh bro. Sopan kowe. Gus, bagaimana sebagai kita orang awam untuk menyikapi Islam yang seperti Az-Zaitun, yang melenceng dari apa? Ya dari yang hakiki, Islam yang hakiki. Oke, Az-Zaitun ya. Az-Zaitun itu Orang bahaya. enggak baik. Bagus. Oke, makasih Mas Sofiannya. Oke, pakai dulu aku sih. Mana jalan bisa mam gitu. Ya wis ini Mas Zaman sing bau reksa gantung Nabi tak sama nih kene dolar ku cek oke aku kayak sugih. No, $100 Mas Zaman. Kuwi itu apa? Kuwi yang jaluk kaya aku kiapakmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi begini, saya beberapa kali tanya wartawan, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Bupati soal Az-Zaitun. Saya bilang begini, pesantren itu harus terbuka, gak boleh tertutup. Karena kalau tertutup itu akan menimbulkan praduga dan prasangka. Memang benar Kanjeng Nabi dawuh iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdibul hadis. Tapi persoalan pesantren kalau tertutup pasti menimbulkan prasangka. Kalau ada pondok pesantren, jadilah pondok pesantren yang terbuka. Ini alasannya nggak rasional. Contoh, perempuan boleh sholat di depan laki-laki. Ketika ditanya syekhnya, "Syekh, kenapa kau perempuan sholatnya di depan?" Ya terserah yang mau sholat toh. Ini kan nggak rasional Pak. Wong hadisnya jelas kok. Khairus sufufi lirijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sof yang paling baik bagi laki-laki itu yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang. Sementara bagi perempuan, sof yang paling baik itu yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Sehingga logikanya apa? Jeleknya sofnya laki-laki ketemu dengan jeleknya sofnya perempuan. Makanya desain masjid Indonesia itu harusnya dibuat masuknya laki-laki ke masjid tidak melintasi sofnya perempuan. Makanya dulu kalau di NU ketika masjidnya nggak ada pembatas biasanya dipasang satir untuk membatasi antara laki-laki dan perempuan. Di Az-Zaitun nggak berlaku hadis itu. Yang kedua, kenapa sholatnya berjarak? Pada dawai Kanjeng Nabi, sawu sufufakum bis sholat. Shaf itu harusnya berdekatan. Walaupun berdekatan itu mohon maaf, tidak harus nginjak kaki temannya. Aku paling jiekel kalau sholat sikile kerumut, ngidak ini. Aku lagi pernah saya buka contoh gitu. Namanya sawu sufufakum itu luruskan, rapatkan, bukan berarti menginjak kaki teman. Ya mulai sumureng Pak, terutama kalau konco-konco RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Wis ngene diuyak ngene. Sing kene yo ngene akhir sampe ngene. Allah. Iki salat modelnya iki. Ya biasa-biasa wae gitu. Wong khairul umuri awsatuha. Enggak usah berlebih-lebihan, Pak.
Lo kalau soal beda ini lumrah kita beda. Wong takbir ini. Sunah Kanjeng Nabi Allahu Akbar sama dengan mangki bayi. Tapi prakteknya macam-macam Pak. Kawan ke Madinah nih. Wah, mau takbir ini modelnya macam-macam. Sholli fardhu subhi. Allah. Malah baca pencak silat ya. Allah. Ono ku sing buayane ra wong takbir iku saya. Sholli fardhu maghrib. Allah. Allah. Ono meneh sing koyo dekat bis kota. Sholli fardhu maghrib. Allah. Iki nopo? Yo, sing cukupane yo ono. Sholli fardhu maghrib. Allah. Beda ki lumrah, tapi yo kudune ana dasare gitu loh, Pak. Umpamanya kalau dia jaraknya sholat 1 meter, itu jelas gak ada dasarnya. Wong kita pas COVID aja protes, kok malah sekarang gak COVID dijaga jarak. Kalau saya dengan bupati harus jaga jarak, kenapa? Kalau dekat nanti sayang. Iya. Contoh lagi, kalau perbedaan-perbedaannya kecil, umpamanya soal meletakkan tangan di dada. Allahu Akbar, sunnahnya kan di bawah dada, di atas tangan kiri. Tapi prakteknya, karena sunnah, ini kan sunnah. Karena sunnah bentuknya macam-macam. Sholat subuh kademen, sholli fardhu subhi. Allahu Akbar. Kademen dan katisen gitu ya. Poso wetenge luwe. Allahu Akbar. Ada nggak seperti ini? Oh, no. Sing dhuwur banget ya ono, ketoke mesake ana apa BRT. Allahu Akbar. Sing isor banget ya ono, Allahu Akbar. Kalau dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadis bunyinya apa? Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Yang nggak boleh itu sholat dengan malang kering. Allahu Akbar. Nah kira itu. Kenapa orang sering sunahkan sedekap? Soalnya latihan mati. Milorono wong mati malang kering. Ini. Tapi ini, loh, lan delok sunai. Paling umpamane soal tahiyat. Tahiyat kan 4 imam itu beda semuanya. Tapi kalau kita mau melakukan harus tahu dasarnya. Kalau tadi jaraknya semeter itu nggak ada dasarnya. Orang tahiyat, Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi naiknya cuma sekali tok, asyhadu alla ilaha illallah. Lanafi Allah isbat, tuing. Orang ngajar menaik. Kalau Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu kalimat Allah tuing. Kalau Hambali dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Gus Miftah bagaimana? Saya pakai Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamin. Kamu mau pakai Hanafi tuing boleh. Mau pakai Hambali tuing boleh. Mau pakai Maliki boleh. Tapi kalau Azaitun itu jelas ada indikasi kesesatan. Dulu di Malang itu ada namanya Gus Roy, Muhammad Yusman Roy, kalau kalian Pak, membuat sholat 2 bahasa. Padahal dawuh Kanjeng Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dia menerjemahkan bahasa Arab kepada bahasa yang dipahami. Dia orang Surabaya apa nih? Allahu Akbar, tambahi bahasa Surabaya. Allah itu gede banget. So Akbar, Allah niku adeng. Mulai meneh banyu masak ngapa? Allahu Akbar, Allah ini gede banget kayak gue. Ini nggak boleh, nggak boleh. Maka mulai meneh Sunda. Allahu Akbar, Allah teh maha besar. Allah kan dibilang Belum lagi soal tanah, belum lagi soal keuangan. Maka lumrah kalau kita curiga dengan Azaitun dan ternyata kemarin di Mabes Polri. Kebetulan yang menangani itu sahabat saya, Dirpidum Mabes Polri, mantan Dirkrimum Polda Jawa Tengah, Brigjen Juhandani. Beliau mengatakan apa? Ini ada indikasi
ada indikasi mereka menyimpang, mungkin akan tersangka. Maka kalau kamu tanya sama saya, Zaitun gimana Gus? Ada indikasi sesat. Makanya kamu gak usah nikah sama santri Zaitun, cukup dengan buzzer. Kenapa harus nikah dengan buzzer? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya, keting kamu. Maka apa? Bangsa ini sudah bagus, ayo jaga kekompakan, kerukunan dengan optimis. Wal ismu min humurabun wa mabniun. Kita jadi orang yang murah memandang masa depan. Gak usah takut dengan masa depanmu. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Saya ini gandrung Nabi kayak ini tahun depan bisa jadi gandrung Nabi bisa menyebar ke seluruh kota di Indonesia. Oh, virus kebaikan gandrung Nabi, amin. Artinya apa? Tatap masa depan dengan optimis. Kita itu kan selalu saja terbawa ilusi. Coba sekarang dijawab. Mbak, mas, semuanya bayangkan. Kalau Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda lakukan? Kok malah mati gitu? Ada pasti pasrah, loncat, renang, nyerah, salah. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor. Di tengah sungai banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Loh, kan saya bilang bayangkan, Pak. Kita itu tidak bisa maju, kenapa Gus Imran? Karena kita, mohon maaf, selalu saja dijajah dengan bayangan-bayangan yang tidak. Engkau piye, aku orang rabi long duit, dan rabi yo. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah. Optimisme menatap Indonesia ke depan. Kenapa? Arif nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur, kata Ibu Atamina. Hidup gak usah kebanyakan ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia tinggal mengikuti aturan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun gandrung Nabi The Master. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan gandrung Nabi mana bisa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.